Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita seperti biasa ya untuk cek energi dia malam ini. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini, bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini atau tentang dia ya. Dia malam ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Aku melihat ya di sini, seseorang ini seperti punya salah, ya, rasa bersalah kepada kamu. Sehingga dia ingin meminta maaf. Di sini memang forgiving and learning. Sepertinya dia seperti belajar dari kesalahan yang dia sudah perbuat ke kamu. Kesalahannya itu apa? Mungkin sudah mengabaikan kamu, sudah mengecewakan kamu, sudah menyakiti kamu, ya. Karena di sini aku melihat seseorang ini dia sudah berkhianat, ya. Sudah mengkhianati kamu, sudah menghadirkan orang ketiga, atau sudah menipu kamu. Deception di sini. Oke? Seseorang di sini penuh rahasia. Ternyata yang dirahasiakan dia adalah sebuah hubungan dia dengan seseorang yang lain selain kamu. Ya. Atau kamu di sini menjadi orang ketiga bagi dia. Atau di antara kamu dengan dia hadirnya orang ketiga, gitu loh. Intinya di sini dia benar-benar sudah menyakiti kamu dengan ya menghadirkan orang ketiga, bisa jadi, oke? Ini membuat dia itu kayak pengen minta maaf, dan dia sudah kayak, wah, aku benar-benar bersalah nih, aku sudah mengkhianati kamu, ya. Nah, di sini aku melihat getting to know each other. Dia seperti mengetahui sesuatu hal, ya, dari orang lain. Mungkin di saat dia meninggalkan kamu, ya, ternyata kamu happy gitu loh. Dan bahkan ada juga beberapa dari kamu sudah menemukan yang lain. Tetapi dia tidak terima. Ya, dia tidak bisa melihat kamu bahagia dengan yang lain, bisa jadi ya. Di sini sepertinya seseorang ini mungkin dikhianati lagi sama pasangannya. Sehingga dia kembali ke kamu, atau dia itu tidak bisa hidup tanpa kamu. Walaupun di sini dia sudah punya pasangan, tapi dia tidak mau kehilangan kamu. Ya, dia pengen minta maaf, ya aku sudah bersalah. Aku sudah menyembunyikan status aku. Itu aku lakukan karena apa? Aku takut kehilangan kamu. Nah, itu yang dilakukan dia. Di sini ada new love. Dia kayak ngerasa kamu itu adalah cinta baru bagi dia. Yang bisa membuat dia bergairah, yang bisa membuat dia itu kayak, wah, luar biasa gitu loh. Intinya itu dia seperti menemukan dunia baru dia. Atau mainan baru gitu. Ya, bisa jadi di saat dia sudah masih punya hubungan dengan, atau dia itu sudah punya hubungan dengan yang lain sebelum mengenal kamu, ternyata pasangan dia itu tidak bisa memuaskan dia, tidak terlalu perhatian sama dia, atau bahkan dia pernah diabaikan oleh pasangannya dia, sehingga dia mencoba mencari yang lain. Makanya di sini dia tidak bisa hidup tanpa kamu, ya. Tetapi kenapa dia tidak meninggalkan pasangannya? Nah, sering aku katakan, mungkin di saat seseorang tidak meninggalkan pasangannya, arti kata dia masih menginginkan pasangannya, atau memanfaatkan pasangannya, atau ada yang diuntungkan dari dia, gitu loh. Oke? Nah, aku juga melihat ada codependence, ya, addiction or affecting your romantic life. Aku melihat kamu itu adalah seseorang yang bisa membuat ya orang-orang tergila-gila sama kamu.
Makanya seseorang tersebut tidak mau kehilangan kamu. Jadi malam ini, ya dia seperti pengen mencari kamu, pengen minta maaf. Mungkin kamu sudah meninggalkan dia sejak tahu ada masalah, atau sejak kamu ketahui dia sudah membohongi kamu udah meninggalkan dia, tapi dia nggak bisa. Dia nggak mau ditinggalkan oleh kamu di sini. Oke? Nah, kita coba lihat bagaimana perasaannya. Bisa jadi seseorang ini kayak udah terlalu dalam cintanya ke kamu, sehingga dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Padahal ya dia sudah menyakiti kamu sebenarnya ya, tapi dia tidak menyadari itu. Justru dia yang merasa tersakiti di sini. Karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia galau tanpa kamu. Dia kesepian tanpa kamu di sini. Kamu itu seperti seseorang yang bisa membuat hidup dia itu bergairah lagi. Oke, kita akan coba cek untuk isi hati terdalamnya dia. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Nah, ini juga ada. Do you think about me too? Nah, ternyata dia juga bertanya, apakah kamu mikirkan aku? Karena di sini dia mikirin kamu. Sangat-sangat mikirin kamu di sini. Dia tidak bisa lepas dari kamu nih pikirannya. Ya. Mungkin saat tidur keingat kamu, saat mau makan keingat kamu, ya. Saat mau ngapa-ngapain aja keingat kamu. Ya. Di sini ada I'm addicted to you. Dia begitu sangat kayak mungkin tergila-gila sama kamu, atau dia tidak bisa tanpa kamu di sini, benar-benar tidak bisa. Dia kayak udah tergila-gila nih sama kamu ya. Oke, ini dia. Dan dia selalu memikirkan kamu, tidak pernah kamu itu lepas dari pikirannya dia, tetap selalu ada. Nggak tahu nih apa yang sudah kamu perbuat kepada dia. Apakah kebaikan-kebaikan kamu, apakah ketulusan kamu, apakah kamu bisa membuat dia nyaman ya. Mungkin di dalam hubungan dia dengan seseorang tersebut, dengan pasangannya, dia merasa tidak pernah ada kenyamanan, sehingga dia mencari kamu. Atau mungkin dia itu selalu kayak diabaikan, membuat akhirnya dia mencari seseorang yang bisa dihargai gitu loh. Dan kamu sangat menghargai dia, tapi kenyataannya dia sudah membohongi kamu ya. Dia benar-benar kayak takut banget jika kamu tidak bersama dengan dia. I just want you all the time. Aku hanya ingin bersama kamu setiap waktu. Ini dia. Dia ingin bersama kamu selalu. Makanya saat kamu meninggalkan dia atau saat kamu mengabaikan dia, dia itu kayak kehilangan gairah, kehilangan sesuatu lah gitu. Seperti dunia itu sudah kayak berhenti. Itu anggapan dia ya. Karena kamu udah tidak peduli sama dia, atau kamu sudah mengabaikan dia, mengacuhkan dia ya. Let me have you. Biarkan aku memiliki kamu. Ya, you matter. Dia berharap kamu bersedia. Ya, itu yang dia harapkan dari kamu. Inilah isi hati dia, yang ingin dia katakan kepada kamu. Dia sangat-sangat menginginkan kamu di sini. Oke, kita coba. Apakah yang terbaca dari kartu tarot? Jadi malam ini dia kayak benar-benar pengen minta maaf sama kamu, pengen dia belajar dari kesalahannya dia gitu ya. Kamu tahu sebenarnya, jika memang ini adalah cinta terlarang, kamu tahu bahwasanya jika dia tidak meninggalkan pasangannya ya, kamu juga tidak akan bisa memiliki dia seutuhnya. Makanya kamu lebih memilih untuk lebih melepaskan ya. Ada beberapa dari kamu pengen melepaskan, tapi ada juga sih yang sulit. Ini ada The Magician. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, nanti terakhir kita juga akan lihat zodiak juga ya, zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ini ada The Magician. Sebenarnya semua zodiak ada di sini. Ini elemen udara, api, air ya. Ini ada Seven of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Oke. Itu zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, kita akan coba cek. The Magician, sebuah keajaiban. Keajaiban itu terjadi ya. Terjadi suatu keajaiban.
ya mungkin dia akhirnya perlahan-perlahan dia bisa merubah sikapnya. Mungkin dia tidak akan ngotot lagi gitu ya, tidak akan ngotot lagi meminta kamu jadi pasangannya. Karena dia tahu pada akhirnya dia sudah menyakiti kamu gitu loh. Awalnya sih memang dia ego banget, dia tidak mau kehilangan kamu. Sementara dia nggak tahu penderitaan kamu bagaimana, ya. Di sini ada Seven of Cup. Di sini aku melihat ya, dia ini akhirnya seperti memilih untuk tidak menyakiti kamu, memilih untuk melepaskan kamu. Karena saat, kamu berada dengan dia, terkoneksi dengan dia, otomatis semua akan terhambat. Ya, jalan kamu menuju kebahagiaan itu terhambat. Akhirnya dia menyadari, ya. Ada juga sih beberapa dari dia menyadari. Dia memberikan pilihan kepada kamu. Walaupun di sini dia kayak ngerasa sakit banget, ngerasa kayak wah luar biasa gitu loh, melepaskan kamu dengan pasangan kamu, atau dia melepaskan kamu untuk mencari seseorang yang terbaik ya. Sebenarnya dia nggak rela, nggak ikhlas, tapi dia lebih dia akhirnya lebih menyadari kalau cinta ya kita harus biarkan orang itu lepas dari kita dan memilih jalannya sendiri. Karena kondisinya di sini seseorang ini memang sudah punya hubungan gitu loh dengan yang lain gitu ya. Four of Wands. Aku merasakan ya, dia itu bahagia nantinya. Dia bahagia melihat kamu bahagia juga. Dan mungkin saja kamu sudah menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Ya, makanya di sini terlihat dia bahagia sekali. Dia mungkin bahkan mensupport kamu untuk menuju suatu komitmen yang lebih ya, tinggi gitu ya. Lebih untuk mencapai kebahagiaan, dia akan support di sini. Dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Ya, karena dia tahu hubungan dia mungkin dengan pasangan itu menyangkut keluarga atau menyangkut banyak orang, sehingga dia memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya itu, mungkin sampai menikah atau bagaimana, ya. Tapi dia akan mendoakan kamu di sini agar kamu lebih bisa bahagia lagi dari dia, gitu loh. Ya, terkadang cinta itu aneh gitu ya. Dia high priestess. Di sini seseorang ini saat ini lebih meningkatkan spiritualnya dia. Karena mungkin dengan begitu dia bisa mengikhlaskan kamu. Dengan begitu mungkin dia tidak membuat sebuah kesalahan lagi. Dia tidak menghancurkan harapan kamu lagi. Bahkan dia saat ini lagi menginginkan untuk kebahagiaannya kamu. Apapun yang terjadi dia pengen kamu bahagia. Itu dia. Karena dia akhirnya sudah menyadari kalau kamu itu adalah orang yang mungkin tulus juga dan kamu pantas untuk bahagia. Itu harapannya dia untuk kamu. Semoga ya. Kita akan coba lihat inisialnya. Siapakah inisialnya? Oke. Ya. G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Jadi dia benar-benar sudah menyakiti. Tapi ada juga beberapa dari dia itu kayak merelakan kamu seperti yang aku katakan tadi. Tapi ada juga sih yang pengen kembali ke kamu. Q dan R, orang baru. Ini mungkin orang baru yang sudah menyakiti kamu. Berkenalan, awal bertemu, ya mungkin ngakunya single, ternyata sudah punya pasangan gitu ya. O dan S, yang pernah berkhianat. Seseorang ini pernah berkhianat. Ya. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Kita akan coba lihat zodiaknya. Zodiaknya siapa aja? Sebentar. Kita akan coba cek. Ada Gemini, zodiak yang kuat koneksinya. Ada Cancer. Ada Leo. Ada Aquarius. Ada Aries. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Dan aku melihat seseorang ini, ya, dari kesimpulannya, dia benar-benar forgiving and learning. Dia belajar merasa bersalah sama kamu. Ternyata dia masih mencintai kamu, ya. Dia masih menginginkan kamu, tapi dia berharap ada sebuah keajaiban yang terjadi di sini. Oke? Nah, inilah kartu untuk dia malam ini. Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate,
ambil positifnya, buang negatifnya. Dan semoga selalu bahagia. Sampai ketemu lagi, dadah.